Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Capawati Anjaswari, mahasiswi dari Stikes Nasional dengan nomor induk 1213004. Di sini saya membuat tugas dari KPKNAS tentang sejarah dari sendang pengantin yang ada di Jebres Solo. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat video yang saya lampirkan. Sendang pengantin merupakan salah satu peninggalan yang ada karena adanya sumber mata air yang jumlahnya sepasang. Jadi biasanya sesuatu yang sepasang itu dikaitkan dengan sesuatu yang berpasangan atau layaknya seperti pengantin. Muncul folklor-folklor yang ada ketika pemerintahan keraton berpindah dari Kartosura ke Surakarta. Muncul folklor antara Jumirah dan Sangkalan, jadi sepasang orang yang saling mencinta dari Jumirah yang putra dari keluarga keraton dan Sangkalan seorang rakyat biasa yang waktu itu menikah dan kemudian dihalangi oleh keluarga dari Jumirah. Dan kedua pengantin itu kemudian lari dan menghilang di area sendang itu. Jadi sendang itu kemudian dikenal dengan sendang pengantin karena pengantin itu hilang dalam tanda kutip di daerah situ. Pada zaman dahulu biasanya ada semacam tradisi untuk sebelum acara ijab ada acara siraman, itu biasanya airnya diambil di sana. Kemudian ada acara sedekah bumi, kemudian ada acara pengantinnya juga diarak mengelilingi sendang seperti itu. Tapi kebiasaan itu kayaknya sudah tidak ada karena keadaan sendang sini sudah agak kotor karena kanan kirinya juga banyak diambil untuk sumur. Jadi airnya juga berkurang dan juga tidak bersih lagi. Waktu itu kan di daerah situ kemudian menjadi daerah pemeran sapi ya, jadi makanya namanya kandang sapi. Jadi daerah Jebres itu dulu kan berawal dari keberadaan orang Belanda yang namanya Jepers gitu. Jadi sebelum kita kembali ke Jumirah itu dulu memang di daerah itu semacam padang sabana yang berkembang menjadi daerah peternakan sapi yang dulu kemudian susunya dikelola oleh seorang pengusaha Belanda yang kemudian menjadi nama Jebres. Sendang pengantin ini banyak menorehkan cerita untuk warga yang berada di dekat sendang tersebut. Menurut warga bernama Ismoyo, sendang pengantin dulunya sering dibuat lokasi untuk mandi. Kini sendang pengantin sudah mulai terawat dan sudah diberikan penanda. Dari cerita tersebut, semakin banyak warga setempat menganut agama Islam, bergeserlah fungsi sendang tersebut. Pada akhirnya warga sepakat untuk mendirikan sebuah masjid dengan tidak mengurangi keindahan serta tetap melestarikan tinggalan nenek moyang. Refleksi diri dan komitmen pribadi saya dari kisah tersebut dari aspek kompetitif. Dari sebuah kisah warga yang tinggal di daerah sendang pengantin saat ini sudah memiliki kepercayaan agama Islam. Mereka tidak mengabaikan tempat sendang pengantin tersebut, melainkan berpikir kreatif dengan membangun masjid di samping sendang pengantin. Maka, refleksi diri saya dapat berpikir dengan kreatif yang menjadi dasar atau sumber daya untuk meraih kesuksesan saya di masa depan saya.
Dari aspek trustworthy, melihat masyarakat sekitar yang tetap menjaga kebersihan daerah Sendang Pengantin tersebut walaupun mereka memiliki kesibukan masing-masing. Dari itu, mengajarkan saya untuk berkomitmen membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga, saya berkomitmen untuk menaati aturan di dalam kampus maupun di tempat kerja saya. Dari aspek kompeten, melihat warga yang tinggal di daerah Sendang Pengantin saat ini sudah memiliki kepercayaan agama Islam. Mereka sudah tidak mempercayai Sendang Pengantin tersebut dari mitos-mitos yang ada. Maka, refleksi diri saya sebagai orang yang penganut agama Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti perbuatan syirik. Dari aspek nasionalisme, keadaan Sendang saat ini terlihat bersih dan terjaga karena warga setempat bersepakat untuk melestarikan tempat tersebut sebagai tinggalan nenek moyang. Dari kisah tersebut membuat saya untuk tetap peduli terhadap lingkungan sekitar saya dengan membersihkan rumah, menghemat penggunaan air, dan menanam pohon di sekitar rumah. Dari aspek kebinekaan, walaupun masih ada pengunjung yang masih mempercayai mitos Sendang Pengantin dan mendatanginya, warga setempat sampai saat ini masih menghargai kepercayaan pengunjung tersebut. Maka, refleksi diri saya yaitu tidak membeda-bedakan teman dari segi agama, ras, maupun hal yang lain.